Laudia Seramanggo dengan NIM 23101008. Dan saya Ursula Victoria Tiara Kalmata dengan NIM 23101106. Dan saat ini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, gaya belajar, serta perbedaan individual. Mari kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk belajar. Motivasi internal dapat berupa rasa ingin tahu, minat pribadi, dan kebutuhan untuk berkembang. Motivasi eksternal dapat berupa hadiah, nilai, pujian, atau hukuman. Contoh kasusnya, Rina, seorang siswi SMA, awalnya tidak tertarik pada pelajaran matematika. Namun, setelah ia menyadari bahwa nilai matematika tinggi akan membantunya masuk jurusan arsitektur impiannya, motivasinya meningkat dan ia mulai belajar lebih giat. Selanjutnya ada kesiapan belajar. Jadi, kesiapan adalah kondisi fisik dan mental seseorang yang memungkinkan proses belajar berlangsung secara efektif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar antara lain usia, kondisi kesehatan, kemampuan kognitif, dan emosi. Contoh kasus bisa dilihat seorang guru memperkenalkan materi kalkulus pada siswa SMP. Namun, karena siswa belum memiliki dasar aljabar yang kuat, mereka belum siap menerima materi tersebut. Akibatnya, mereka kesulitan memahaminya. Selanjutnya, pengalaman dan latihan. Pengalaman langsung dan latihan yang konsisten sangat membantu memperkuat ingatan dan keterampilan. Mengulang dan menerapkan materi membuat belajar lebih efektif. Contohnya, seorang siswi yang berlatih presentasi setiap hari menjelang lomba pidato. Berkat latihan rutin yang ia lakukan, ia menjadi percaya diri dan mampu tampil di depan umum dengan baik. Dan materi berikutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana cara individu memproses informasi dalam belajar. Ada beberapa gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana individu yang memiliki gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, atau video. Contohnya teman saya Laudia. Laudia lebih mudah memahami materi melalui gambar dan video. Sehingga setelah guru mulai menggunakan media visual, Laudia mulai lebih aktif dan cepat mengerti pelajaran. Lalu masuk pada gaya belajar auditori. Individu yang memiliki gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui suara seperti ceramah, diskusi, dan audio. Contoh kasusnya, Andi lebih mudah memahami materi melalui ceramah dan diskusi. Ia lebih aktif dan cepat mengerti pelajaran ketika gurunya menggunakan metode ceramah. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Nah, individu yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Contoh kasus, Siti lebih mudah memahami materi melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Jadi, ia lebih aktif dan cepat mengerti pelajaran ketika gurunya menggunakan metode praktikum. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan individual. Setiap individu memiliki kecerdasan dan kecepatan yang berbeda-beda. Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola informasi, sedangkan kecepatan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang relatif singkat. Oleh sebab itu, penting untuk menyesuaikan pendekatan dengan berbagai karakteristik siswa maupun mahasiswa. Dan sekian dari kami kelompok 2. Seperti biasa, kawan-kawan lagi. Dah!